Perkenalkan, nama saya Luciana Sartika. Saya dari kelas Akuntansi Manajerial 6A Malam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh kinerja perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saya mengambil judul ini karena dengan mengkaji kinerja perusahaan terhadap kebijakan dividen, perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan menjaga keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini adalah bentuk replikasi dari penelitian sebelumnya. Yang menjadi beda adalah karena penelitian ini menggunakan perusahaan finansial sebagai sampelnya, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur. Alasan saya menggunakan perusahaan finansial adalah karena menurut data, perusahaan ini termasuk saham yang paling aktif dan yang paling banyak dibeli oleh investor asing. Penelitian ini terdiri atas 3 bab. Bab 1 yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Bab 2 yaitu kajian teori, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis. Bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk latar belakangnya, Jensen and McLean pada tahun 1976 mengemukakan bahwa perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi cenderung memiliki kebijakan dividen yang lebih besar. Perusahaan yang menghasilkan laba yang baik adalah perusahaan yang sehat dan mampu membayar dividen. Kebijakan dividen menyangkut masalah penggunaan laba yang menjadi hak pemegang saham. Laba tersebut dapat dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen? Yang kedua, bagaimana pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen? Yang ketiga, bagaimana pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen? Dan yang keempat, bagaimana pengaruh risiko bisnis terhadap kebijakan dividen? Tujuan penelitian terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk mengetahui seberapa besar penerapan kebijakan dividen pada perusahaan sektor finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan khusus untuk melakukan pengujian secara empiris dan mendalam mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, dan risiko bisnis terhadap kebijakan dividen. Ada 4 manfaat penelitian. Yang pertama, bagi para manajer, untuk menjadi panduan membuat keputusan yang lebih baik tentang pembagian dividen kepada para pemegang saham. Yang kedua, bagi peneliti, untuk dapat menjadi penambah wawasan dan pengetahuan mengenai kinerja perusahaan, serta sebagai penerapan ilmu yang didapat selama menjalankan perkuliahan. Yang ketiga, untuk para pemegang saham, untuk mengambil keputusan investasi yang lebih informan. Dan yang keempat, bagi peneliti lain, adalah agar dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembangan riset lain dengan topik yang sama. Batasan masalahnya adalah yang pertama, tidak mempertimbangkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen seperti struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, likuiditas saham, atau risiko perusahaan. Yang kedua, tidak dapat mengakses data internal atau rahasia perusahaan yang dapat memberikan wawasan yang lebih dalam. Yang ketiga, tidak memperhitungkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen seperti kondisi pasar, regulasi keuangan, atau tren industri. Ada 2 kajian teori pada penelitian ini. Yang pertama, agensi teori oleh Jensen and McLean pada tahun 1976 dan signaling teori oleh Spence pada tahun 1973. Teori agensi memiliki hubungan yang erat dengan pemilik saham dan konteks hubungan prinsipal agen. Teori agensi menyelidiki bagaimana pemilik saham dapat memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Pemegang saham adalah pihak yang disebut dengan prinsipal dan manajer bertindak sebagai agen. Ketika perusahaan memiliki banyak hutang, perusahaan akan lebih memilih untuk membayar hutang-hutang tersebut daripada membagikan dividen. Berdasarkan agensi teori, hal ini akan menimbulkan ketegangan antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Yang kedua ada signaling teori. Perusahaan dapat menggunakan kebijakan dividen sebagai sinyal untuk mengkomunikasikan informasi tentang kualitas dan prospek masa depan perusahaan kepada pemegang saham.
Maksudnya di sini adalah sebagai contoh ketika perusahaan rutin membagikan dividennya kepada para pemegang saham, mereka akan menganggap bahwa perusahaan tersebut memiliki kualitas yang baik dan menganggap bahwa laba perusahaan tersebut terus meningkat. Maka ini akan menimbulkan sinyal positif bagi para pemegang saham. Begitu juga sebaliknya. Ketika perusahaan tidak membagikan dividen, mereka akan menganggap bahwa perusahaan tersebut memiliki laba yang buruk dan akan menimbulkan sinyal yang negatif. Yang selanjutnya ada kajian literatur. Penelitian oleh Putri dan kawan-kawan memperoleh hasil bahwa likuiditas dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan leverage dan risiko bisnis berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang kedua adalah penelitian oleh Sudiartana dan Yudantara memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, namun likuiditas dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, penelitian oleh Sari dan Suryantini menemukan bahwa profitabilitas dan likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang keempat adalah penelitian oleh Puspitianingsih dan kawan-kawan yang memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen dan likuiditas memoderasi hubungan antara profitabilitas dan kebijakan dividen. Yang kelima adalah penelitian Wahyuliza dan Fahyani memperoleh hasil bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, sedangkan ukuran perusahaan, struktur modal, dan ROE berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Yang keenam adalah penelitian oleh Goldwyn dan Handayani menemukan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan leverage dan pertumbuhan tidak berdampak signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang ketujuh adalah penelitian oleh Damayanti and Anwar menemukan bahwa profitabilitas, keputusan investasi, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Yang ke-8 adalah penelitian oleh Mune dan Purbawangsa yang menemukan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Dan begitu juga dengan risiko bisnis berpengaruh negatif. Yang ke-9 adalah penelitian oleh Bawa, Menewi, dan Afrieni menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen, dan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan yang terakhir adalah penelitian oleh Banani dan kawan-kawan menemukan bahwa variabel likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, sedangkan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Kemudian didapatlah pengembangan hipotesis yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang kedua, leverage berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan yang keempat, risiko bisnis berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Untuk operasional variabel dan pengukuran, variabel dependen terdiri atas kebijakan dividen, dan variabel independen terdiri atas profitabilitas, leverage, likuiditas, dan risiko bisnis. Variabel dependen diukur dengan dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham dikali 100%. Pengukuran variabel independen pada profitabilitas diukur dengan ROA, yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Pada leverage diukur dengan DER, yaitu total hutang dibagi ekuitas dikali 100%.
Pada likuiditas diukur dengan LDR, yaitu total kredit dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Dan untuk risiko bisnis diukur dengan BRICS, yaitu laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Yang berikutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini adalah data sekunder karena menggunakan database laporan keuangan tahunan, dan data rasio karena menggunakan perhitungan. Sumber datanya adalah Bursa Efek Indonesia atau dapat diperoleh dari websitenya, yaitu www.idx.co.id. Waktu, lokasi, dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dan lokasinya adalah pada Bursa Efek Indonesia, dan objek penelitiannya adalah perusahaan sektor finansial. Teknik penetapan jumlah sampel adalah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pertimbangan kriteria yang telah ditetapkan, menggunakan teknik purposive sampling. Dengan kriteria yang pertama, perusahaan sektor finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan yang konsisten menerbitkan laporan keuangan perusahaannya selama tahun 2020 sampai 2022. Yang ketiga, membagikan dividen pada tahun 2020 sampai 2022. Dan yang keempat, perusahaan yang menyajikannya dalam bentuk rupiah. Teknik pengumpulan datanya adalah data arsip atau dokumentasi, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan yang diunduh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik pengolahan datanya adalah Microsoft Excel dan aplikasi SPSS 26. Teknik analisis datanya adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik diuji dengan uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Statistik deskriptif adalah pengumpulan, penyajian, dan penginterpretasian data secara deskriptif. Dan analisis regresi linear berganda sudah ditetapkan persamaannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dalam pengucapan atau penulisan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Terima kasih.